Di depan umum, Angel bukan sekedar peliharaan. Ia sahabatku, cermin tenang dari jiwaku sendiri, satu-satunya saksiku. Di rumah yang tak pernah terasa aman, hanya dia makhluk yang membuatku merasa aku masih berarti. Sebagian besar waktu ia lincah dan penasaran, membuatku sibuk dan sedikit lupa akan hidupku yang menyedihkan. Tapi setiap kali sesuatu terjadi dan aku menangis, ia berubah. Kelincahannya lenyap. Ia duduk di sampingku dalam diam, menunduk, matanya menatapku lama. Ia tidak berpaling. Aku melihat diriku dalam dirinya, dan seolah ia pun merasakan yang kurasakan. Ikatan kami luar biasa, begitu dalam dan tak terjelaskan. Bobby sudah berhenti berpura-pura sepenuhnya. Kesabaran palsu, kasih sayang manis yang dibuat-buat, nadanya lembut, semuanya lenyap. Mungkin ia lelah mempertahankan perannya. Sore itu ia pulang dari main basket, menghembuskan nafas keras, seolah baru melakukan sesuatu yang hebat. Handuk putih tergantung di bahunya. Ia berdiri di depan cermin, mengangkat kaosnya, mengagumi tubuhnya sendiri, menunggu pujian yang tak datang. Aku tak memedulikannya. Aku tetap di lantai bersama Angel, mengelus bulunya, membiarkannya mengalihkan pikiranku. Aku bisa merasakan tatapannya. Kesal karena aku tenang. Kesal karena aku tidak memberi makan pada egonya. Ia mengamatiku lewat pantulan cermin, memamerkan otot perutnya, menunggu, tapi saat aku akhirnya bicara, bukan itu yang ingin ia dengar. Aku hanya bertanya, kapan aku bisa bertemu mamaku lagi? Ia menoleh, senyum di wajahnya langsung lenyap. Jadi anak baik itu masih berlaku, bisa bertemu mamamu sekali, bukan berarti kamu berhenti berusaha. Aku masih lakukan semua yang kamu minta? Oh ya? Kamar sudah kamu bersihkan? Sudah? Setiap sudutnya. Aku menatapnya, tak yakin apa maksudnya, atau kenapa itu penting. Tapi ia tersenyum, senyum mengejek, seperti sudah merencanakan sesuatu yang kejam. Tatapannya berpindah ke lemari pakaian. Tanpa bicara ia keluar sebentar, lalu kembali sambil menarik kursi. Ia naik ke atasnya, mengulurkan tangannya ke atas lemari, menyapu bagian belakangnya dengan jari sampai menyentuh ujung. Ia turun perlahan dan membuka telapak tangannya. Debu. Dengan tangan yang sama ia mencengkram wajahku, menekan pipiku sampai bibirku menjorok keluar. Rahangnya mengeras seperti biasa setiap kali marah. Tapi kali ini ada kemenangan di matanya. Kamu bohong, katanya pelan. Lalu meludahiku. Ia mendorong kepalaku dengan tangan berdebu itu. Lalu berjalan pergi seolah tak terjadi apa-apa. Ia menyalakan shower dan mulai bernyanyi, sumbang seperti biasa. Suaranya mengalun di atas suara air, santai, seolah semua ini hanya sore biasa. Kelenggangan itu membuat perutku mual. Ia bisa meludahiku dan mencuci tangannya sendiri dalam satu gerakan. Ludah itu mendarat tepat di bawah mataku. Aku duduk di tepi ranjang, gemetar karena marah tapi tetap diam. Apa yang bisa kulakukan? Aku berkata pada diri sendiri bahwa aku tak punya pilihan, bahwa ia sudah menjadi suamiku, dan itulah perangkapnya. Shower berhenti, pintu terbuka, dan ia keluar dengan handuk melilit pinggang. Suaranya lembut, nyaris ramah. Makanya berhenti bohong. Kamu bahkan tidak pandai melakukannya. Aku selalu bisa tahu. Ia sedang mengelap wajahnya ketika tiba-tiba berteriak. Handuknya dipenuhi semut merah, dan salah satunya menggigit bibirnya. Ia tersentak, mengumpat pelan, dan mengguncang handuknya dengan panik. Sekilas kepuasan melintas di dadaku. Tajam, hampir membuatku tersenyum, tapi aku menahannya. Ia menatapku, memastikan aku tidak tertawa. Tapi mataku mengkhianatiku, dan aku tahu ia melihatnya. Karma datang terlalu cepat, dan rasanya nyaris manis. Malu, ia mengambil pakaiannya dan berganti di kamar lain. Saat aku menaruh Angel kembali ke kandangnya, aku melewati ibunya yang kali ini sedang di lantai atas. Ia berdiri di depan lemari yang selama ini tak pernah kuizinkan untuk kubuka. Bobby selalu bilang isinya dokumen penting. Tapi sekarang pintunya terbuka dan di tangannya ada foto. Aku tidak peduli apa isinya, tapi dari cara ia mendesak panjang, aku tahu ia ingin aku bertanya. Aku melirik dan tersentak kecil, pura-pura canggung. Itu Bobby dengan tunangannya. Suaranya setengah mengaku, setengah menantang, seolah ingin mengingatkanku pada posisi yang tak akan pernah bisa kuisi.
Ketika aku melihat lebih dekat, rak-rak di dalamnya menjelaskan semuanya. Ia menyimpan segalanya, boneka, cangkir, foto-foto masa lalu mereka. Jadi inilah dokumen penting yang disembunyikannya, museum kenangan milik orang lain. Aku terdiam. Jika posisi kami terbalik, kalau akulah yang menyimpan kenangan seseorang sebelum dia, ia pasti sudah menghukumku tanpa ragu. Tapi aku menjaga wajahku tetap tenang. Aku menolak memberi reaksi yang diinginkannya. Wajah ibunya terlihat kecewa, jadi ia menambahkan setengah bernostalgia. Dia orangnya baik sekali. Dulu sering ajak mama keluar. Mandarinnya juga bagus. Aku memang sering disebut malas karena tak mau belajar Mandarin, dan kini ia memuji wanita sebelumku karena hal itu. Saat itu aku paham. Ia tidak sekedar tidak menyukaiku, ia sudah memilih siapa yang seharusnya menjadi menantunya. Dan bukan aku. Aku mengikutinya. Masih membawa perih dari apa yang kulihat di lemari tadi. Semua boneka, cangkir, foto yang disimpannya adalah bukti bahwa aku bukan satu-satunya di hatinya. Ia selalu bilang aku hidupnya. Tapi ibunya baru saja menunjukkan bukti sebaliknya. Luka itu masih hangat ketika aku duduk di mobil. Jadi ketika aku menggoda, sebenarnya bukan bercanda. Itu sisa sakit yang lolos sedikit, tapi juga rasa puas aneh karena kali ini buktinya jelas. Untuk sekali ini bukan aku yang salah, dan itu memberiku sedikit keberanian. Aku berkata pelan, "Berkas penting ya?" Ia tak suka, rahangnya mengeras dan hening di antara kami jadi tajam. Kami menuju toko elektronik untuk membeli dan memasang CD-ROM di laptopku. Keponakannya sering meminjam laptop itu, dan aku lupa memeriksa layarnya sebelum pergi. Di toko, ketika aku buka, ada bekas sidik jari di pojok. Aku buru-buru hendak menghapusnya dengan ujung bajuku sebelum ia melihat. Tapi sudah terlambat. Ketika aku tatap wajahnya sudah menegang, rahangnya mengatup, matanya menancap padaku, dan aku tahu apa yang akan terjadi sebelum itu benar-benar terjadi. Untuk pertama kalinya, ia meludahiku di depan umum. Petugas toko baru saja menyerahkan CD padaku untuk dicoba. Tangannya berhenti di tengah udara saat suara itu terdengar. Ia tak tahu harus melanjutkan gerakan atau menghilang. Bobby berjalan keluar terguncang, seperti baru sadar bahwa ia melupakan di mana kami berada. Aku tetap di konter, terhina. Air mata yang kutahan keluar cepat bukan karena sakit, tapi karena malu. Lebih menyakitkan karena ada saksi. Saksi membuat sesuatu jadi nyata. Aku menunduk sedikit pada petugas toko. "Maaf," bisiku. Tanganku gemetar saat membereskan laptop. Aku tak menangis di sana, tapi tenggorokanku serasa dicekik batu. Menahan tangis, rasanya benar-benar sakit. Waktu kecil, Papa pernah menegurku di depan umum tanpa ragu. Ia tak pernah memukul, tapi suaranya cukup keras untuk membuat orang menoleh. Sekali, saat kami pulang dari sekolah, ia memarahiku karena sesuatu yang kini bahkan tak ku ingat. Dan seorang ibu di seberang jalan menatapku, memastikan aku baik-baik saja. Rasa malu itu saja sudah cukup untuk membuatku ingin menghilang. Toko CD itu rasanya seperti hari itu, dikalikan 1000. Ini bukan suara keras yang membuat orang menoleh lalu berpaling. Ini benar-benar ludah di wajahku di depan umum. Kami pulang tanpa suara. Wajahku masih basah dan ia bersenandung pelan seolah kami baru kelar dari bioskop. Aku memandangi jalan di luar jendela sampai akhirnya aku bisa bicara. "Aku mau ke apartemen Mama," kataku. Ia tetap menatap jalan. "Silakan," katanya. Akhirnya. "Pergilah. Aku malu punya istri seperti kamu. Bagaimana kalau pegawai toko itu penggemarku? Dia tidak tahu apa yang sudah kamu lakukan. Dia hanya lihat aku meludahimu. Kamu selalu membuatku terlihat buruk di depan orang-orang yang tidak tahu betapa menjijikannya kamu sebenarnya." Padahal waktu itu tak ada yang mengenalnya. Kalaupun ada yang minta foto, itu untukku. Dan kalau seseorang menyerahkan kameranya padanya untuk memotret, ia akan ikut masuk ke dalam bingkai, berpura-pura salah paham. Itu bukan kebingungan, itu kesombongan. Ia tak tahan dikesampingkan. Ia tak tahan terlihat lebih kecil dariku. Ia lebih memilih terlihat bodoh daripada mengakui bahwa momen itu bukan miliknya. Aku diam bukan karena setuju, tapi karena aku tak ingin ia berubah pikiran. Kami sudah hampir sampai, dan aku menahan nafas, takut satu tarikan nafas salah akan membuatku kehilangan kesempatan bertemu mamaku. Untuk beberapa saat ia mengemudi seolah sungguh bermaksud mengantarku.
Wajahnya tenang, seolah ia yang sedang meninggalkan bukan ditinggalkan. Tapi semakin dekat, tangannya disetir mulai gemetar. Matanya gelisah, mencari jalan keluar, dan seperti biasa, naskah lama kembali dimainkan. Sudah kuduga. Kita tidak bisa begini. Kamu tidak bisa terus mau lari ke mamamu setiap kali ada masalah. Itu bukan cara pernikahan bekerja. Suaranya melembut. Tolong jangan pergi. Aku cinta kamu. Aku minta maaf. Ayo pulang. Kita balikan ya. Aku ingin pulang. Ke rumah, ke mamaku. Sampai rasanya aku ingin meloncat dari mobil bukan untuk mati. Tapi untuk membuatnya nyata. Untuk memaksakan kebebasanku dan berlari ke pelukan mamaku. Kami sudah dekat, seharusnya mudah. Tapi aku berpikir terlalu lama. Mobil sudah berbalik arah, kecepatannya meningkat, dan tiba-tiba yang kulihat hanya diriku yang mungkin celaka. Terbaring di rumah sakit, dijadikan bukti lagi bahwa aku memang masalah. Aku tidak mau itu. Aku tidak mau memberikan alasan baru baginya untuk menyalahkanku. Lalu seperti biasa, ia membawa-bawa nama Tuhan. Pernikahan kita diberkati olehnya. Meninggalkanku adalah dosa. Kamu akan dikutuk. Istri yang pergi akan sial seumur hidup. Melawan aku sama saja dengan melawan surga. Bagian tersedihnya, sebagian diriku percaya. Sebagian lagi takut bahwa jika aku pergi, Tuhan pun akan meninggalkanku. Ia pandai membuat kewajiban terasa seperti takdir. Meyakinkanku bahwa apapun yang terjadi, tugasku adalah menerima. Bahwa janji kepada Tuhan mengikatku padanya. Apapun yang ia lakukan. Ia lalu menebar umpan seperti biasa. Besok kamu bisa lihat mamamu. Aku janji, tapi jangan sekarang. Jangan dalam keadaan bertengkar. Tidak pantas suami istri berpisah sambil marah. Seolah masalahnya bukan apa yang ia lakukan, tapi bagaimana aku bereaksi terhadapnya. Seolah yang salah memang aku.